Sejumlah kapal masih tertahan di Selat Hormuz akibat situasi yang memanas di Timur Tengah. Akibat belum adanya kesepakatan antara Iran dan Amerika, Selat Hormuz masih dipadati oleh sejumlah kapal dari berbagai negara. Kapal-kapal ini terjebak di Selat Hormuz di antara blokade yang dilakukan Amerika dan aturan baru yang diberlakukan oleh Iran. Iran dilaporkan tengah memaksakan kapal yang melewati Selat Hormuz untuk menuruti peraturan baru dan mereka berisiko diserang jika tidak memenuhi peraturan baru tersebut. Pemirsa, kapal induk Perancis terlihat bergerak melewati terusan Suez menuju Laut Merah dan Teluk Aden. Pengerahan kapal tempur ini terjadi setelah berulang kali mendapatkan kritik dari Amerika Serikat terhadap NATO karena dianggap tidak bersikap terhadap penutupan Selat Hormuz oleh Iran. Prancis mengerahkan kapal induk bertenaga nuklir Charles de Gaulle menuju Laut Merah. Langkah ini merupakan bagian dari rencana misi gabungan Prancis dan juga Inggris untuk memulihkan keamanan pelayaran di Selat Hormuz. Kedatangan kapal induk Prancis ini didampingi dengan beberapa kapal tempur pendukung serta satu kapal selam. Kapal-kapal tersebut dikerahkan oleh negara-negara sekutu Eropa termasuk Italia dan Belanda. Citra satelit Eropa menangkap visual tumpahan minyak seluas 71 km persegi di Selat Hormuz dekat Pulau Kark. Tumpahan minyak tersebut diduga akibat ketegangan di Selat Hormuz. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM melakukan serangan yang menargetkan kapal-kapal Iran dalam operasi maritim. Pasukan AS telah melumpuhkan dua kapal, yakni MT Sea Star 3 dan MT Sevda. Serangan tersebut diluncurkan saat kapal AS mencoba menerobos blokade Angkatan Laut Iran. Operasi pada 8 Mei tersebut menargetkan kapal tanker minyak Iran tepat sebelum mereka mencapai pelabuhan di Teluk Oman. Citra satelit Eropa menangkap visual tumpahan minyak seluas 71 km persegi di Selat Hormuz dekat Pulau Kark yang merupakan pusat ekspor minyak utama di Teluk Persia. Sementara Iran juga klaim telah menyita sebuah kapal tanker minyak berbendera Barbados pada Jumat karena dianggap mengganggu ekspor minyak Iran. Hal ini menambah situasi ketegangan di Selat Hormuz. Terima kasih Anda masih di Breaking News. Pemirsa, Uni Emirat Arab kembali menjadi target serangan. Kali ini dua drone menyerang fasilitas militer Amerika Serikat di sejumlah lokasi. Bandara Internasional Dubai menjadi target serangan rudal. Meskipun sistem pertahanan udara Uni Emirat Arab berhasil mencegat sebagian proyektil, namun puing-puingnya merusak sejumlah area terminal. 4 staf bandara terluka akibat serangan ini. Tidak hanya bandara, pemirsa, serangan drone juga menyasar sebuah kapal kargo yang berlayar dari Abu Dhabi menuju Qatar. Kapal ini diserang di timur laut pelabuhan Masalih. Pemerintah Uni Emirat Arab mengecam aksi ini dan menyebutnya sebagai tindakan terorisme. Sementara pemirsa, Iran tegaskan akan melawan setelah kapal tanker miliknya diserang Amerika Serikat. Pasukan elit Iran pun mengejar kapal AS yang melintasi perairan Iran. Asap mengepul dari kapal tanker Sea Star 3 dan MT Sevda usai pesawat tempur FA-18 Super Hornets Angkatan Laut AS menembak amunisi ke cerobong asap. Menurut Pusat Komando Militer Amerika Serikat CENTCOM, kapal tanker berbendera Iran tersebut berupaya berlabuh di pelabuhan Iran di Teluk Oman. Iran menanggapi serangan yang dilancarkan Amerika Serikat tersebut.
Juru bicara Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Rezai, tegaskan setiap serangan terhadap tanker Iran dan komersil akan memicu serangan besar. Kapal pasukan elit Angkatan Laut Iran mengejar kapal Amerika Serikat yang melintasi perairan Iran. Dalam rekaman, kapal cepat Amerika Serikat berusaha kabur dari kejaran Iran. Seorang perwira Angkatan Laut meneriaki kapal Amerika untuk segera keluar dari wilayah perairan Iran. Pemirsa, kondisi pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei terus membaik. Mojtaba pun telah memberikan perintah kepada pasukannya untuk tidak menyerah kepada lawannya. Konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah berlangsung selama 2 bulan. Pulihnya pemimpin tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khomeini, membuat kondisi di Timur Tengah semakin memanas. Sejumlah media di Iran mengabarkan setelah pulih, Mojtaba menggelar rapat. Kepastian pulihnya Mojtaba juga dikonfirmasi Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک 2 ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی به آدم بکنه. Rencananya, Mojtaba akan segera muncul ke publik untuk menyampaikan pidato perdananya. Informasi ini sekaligus menepis klaim Amerika Serikat yang menyatakan Iran sudah tidak memiliki pemimpin lagi. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga meyakini pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei masih hidup. Masih kondisinya belum diketahui dengan pasti, namun Netanyahu menyebut kekuasaan Mojtaba tidak sebesar ayahnya. If you ask me what his condition is, first of all, if you ask me if he's alive, I think he is alive. What his condition is, it's hard to say. You know, he's holed up in some bunker or in some secret place, and he's. I think he's trying to exert his authority. I don't think he has the same authority that his father, the Ayatollah Khamenei, had. I don't think so. That's also creating the disruptions in that. Sementara pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tegaskan militer Iran telah kalah. Trump juga mengklaim Iran sudah memiliki pemimpin lagi. Pernyataan ini disampaikannya dalam wawancara di salah satu media di Amerika Serikat. Militarily defeated. In their own minds, maybe they don't know that, but I think they do because I deal with them. And we cannot ever let Iran have a nuclear weapon. But they are militarily defeated. They have no navy, they have no air force, they have no anti-aircraft weaponry, they have no radar, they have no leaders. Their leaders are gone. The first set, the A team is gone, the B team is gone, and part of the C team is gone. But I think we're dealing with people that have a certain power. It's very interesting because, you know, they make a deal and then they break it, then they make a deal, they break it. It's a difficult group, but from a military standpoint, I mean, if we left today, it would take them 20 years to rebuild. We'll get that at some point, whatever we want. We have it surveilled. You know, I did a thing called Space Force, and they are watching that if somebody walked in, they can tell you his name, his address, the number of his badge. No, we have that very well surveilled. If anybody got near the place, we will know about it, and we'll blow them up. We'll blow them up. They are defeated, but that doesn't mean they're done. We could go in for 2 more weeks and do every single target. We have certain targets that we wanted to, and we've done probably 70% of them. But we have other targets that we could conceivably hit. But even if we didn't do that, you know, that would just be final touches. But even if we didn't do that, it would take them many years to rebuild. We cannot let Iran have a nuclear weapon because they're crazy. We cannot let them have access to nuclear. Obama did it. If I didn't terminate the Iran nuclear deal, they would have had it. And they would have used it on Israel and the Middle East right now. And maybe beyond. You know, they actually had rockets that
You saw that the other day that could reach Europe. They would have used it 100%. And by the way,